Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Senang sekali rasanya Ibu dapat hadir kembali untuk memberikan materi tentang bimbingan konseling pada hari ini. Minggu kemarin kita sudah masuk ke materi bakat dan minat dan Ibu sudah berikan tugas kepada Ananda semua untuk mencari apa itu pengertian bakat, pengertian minat, apa jenis-jenis bakat dan apa jenis-jenis minat. Dan Ibu berharap tugas yang Ibu berikan ini sewaktu Ananda mengerjakannya dalam buku catatan, sedikit banyaknya Ananda sudah memahami apa itu bakat, apa itu minat, dan apa jenis-jenisnya. Nah, untuk mengulang kembali, mereview materi kita minggu kemarin, Ibu akan jelaskan kembali apa itu bakat. Nah, bakat adalah kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang kamu miliki sejak lahir, yang mana apabila kamu asah itu akan menjadi suatu kemampuan untuk kamu. Nah, bakat ini itu sebenarnya sudah dimiliki setiap orang. Sudah ada pada diri kamu masing-masing sejak lahir. Faktor yang mempengaruhinya adalah faktor lingkungan bisa dan faktor genetik bisa. Apa contohnya? Jika orang tua kamu seorang penyanyi, bisa jadi kamu juga punya bakat seorang penyanyi. Kalau misalnya lingkungan, apabila kamu lahir di lingkungan yang anggaplah pembalap, kamu lahir kakek kamu seorang pembalap, bisa jadi papa kamu pembalap, abang kamu pembalap, dan lingkungan di sekitar kamu tinggal di daerah yang rata-rata di sana pekerjaan orang adalah pembalap. Nah, bisa jadi kamu memiliki bakat tersebut. Nah, bakat ini apabila tidak diasah, dia tidak akan muncul dalam diri kamu. Nah, makanya ada orang yang bilang bakat terpendam. Apa maksud bakat terpendam ini? Dia mewarisi bakat tertentu, tetapi tidak pernah diasah. Tidak pernah diasah sehingga bakat tersebut hilang. Tidak muncul dalam diri kamu. Nah, makanya bakat ini juga perlu, walaupun sudah ada dalam diri kamu, tapi juga harus ada latihan, harus ada diulang-ulang supaya nanti bakat tersebut berkembang secara optimal. Nah, apa-apa saja jenis-jenis bakat? Yang pertama ada bakat umum, yang mana bakat yang kamu miliki secara umum, kamu miliki masing-masing. Semua orang punya. Apa contohnya? Aiki. Setiap kamu punya Aiki. Nah, biasanya kan itu setiap kamu masuk awal ke sekolah itu kan selalu dites Aiki. Nah, setiap kamu punya bakat Aiki tersebut. Namun tingkatan Aiki kamu masing-masing orang berbeda. Ada yang superior, ada yang rata-rata, ada yang di atas rata-rata, ada yang di bawah rata-rata, ada yang borderline dan yang lainnya. Itu berbeda masing-masing kamu. Nah, yang kedua bakat khusus. Bakat khusus ini apa? Itulah yang Ibu sebut tadi, ada potensi-potensi yang kamu miliki. Nah, potensi-potensi ini bisa tadi dari lingkungan atau dari gen. Nah, potensi inilah yang butuh untuk kamu latihan supaya terasah secara optimal. Kemarin kamu sudah Ibu minta mencari jenis-jenis bakat. Yaitu ada bakat verbal, yaitu melalui kata-kata, numerikal, melalui bakat angka-angka. Ada orang yang mudah sekali dia menghitung sesuatu tanpa menggunakan alat bantu hitung. Nah, itu bakat numerikalnya. Bakat skolastik itu mengenai logika. Teka-teki silang kamu cepat dalam bidang penalaran, sehingga kamu cocoknya nanti kalau penalaran ini pemrograman komputer. Karena di sana penggunaan logikanya lebih banyak. Lalu bakat abstrak. Abstrak ini itu lebih ke pola atau berbentuk gambar, diagram atau lukisan. Bisa juga ke seni. Mekanik. Bakat mekanik itu berbentuk prinsip-prinsip IPA. Yang mana kamu mekanik ini biasanya otomotif, mesin dan yang lainnya. Lalu relasi ruang itu di bagian 3 dimensi. Apa contohnya, Bu? 3 dimensi ini contohnya kamu nanti mau jadi arsitektur. Arsitektur itu selain kamu menggambar pola bangunan, kamu juga harus memperhitungkan
ukuran bangunan tersebut sesuai dengan ukuran sebenarnya dan ukuran gambar. Nah, lalu ada bakat kecepatan klerikal, ketelitian, yaitu untuk bagian ini biasanya untuk orang yang bekerja di perpustakaan untuk melihat urutan-urutan buku, kode-kode buku, lalu bisa bekerja di labor yang membutuhkan keahlian ketelitian. Lalu ada bakat bahasa yang mana nanti bisa di bagian komunikasi, penyiaran, jurnalistik, sinematografi, dan yang lain. Nah, itu jenis-jenis bakat. Selanjutnya ada minat. Apa itu minat? Minat ini adalah kemampuan atau proses kamu dalam mengembangkan apa yang kamu sukai sehingga menjadi keahlian kamu yang menimbulkan rasa senang dan puas. Apa contohnya? Misalnya kamu berminat dalam bidang olahraga, tapi kamu tidak punya bakat dalam bidang olahraga, tapi setiap olahraga kamu merasa senang dan kamu bisa menghasilkan kemampuan yang bagus dalam bidang tersebut. Nah, itu sudah termasuk dalam minat. Bu, apakah orang yang memiliki minat harus punya bakat? Tidak. Kenapa? Karena minat itu munculnya dari hobi. Dari hobi yang dilakukan secara serius dan dilakukan dengan diiringi latihan yang serius, itu akan menghasilkan suatu bakat. Jadi minat bisa jadi sebuah bakat apabila kamu serius untuk menekuninya. Namun orang yang berbakat belum tentu dia berminat dalam hal tersebut. Nah, paham ya? Jadi jenis-jenis minatnya ada minat profesional yang mana nanti profesional ini minatnya dalam bidang seni atau bidang-bidang keilmuan. Lalu minat komersil itu contohnya dalam pekerjaan dunia usaha, biasanya kamu minatnya dalam bidang jual beli, wirausaha. Nah, dari wirausaha tersebut walaupun kamu tidak tamat S1 ekonomi atau walaupun orang tua kamu tidak seorang pedagang, tapi kamu hobi dalam bidang jual beli, kamu bisa sukses dalam hal tersebut. Nah, minat dalam kegiatan fisik, mekanik, atau kegiatan luar. Apa contohnya seperti yang Ibu sebutkan tadi, olahraga, suka bongkar-bongkar motor, lalu kamu rakit kembali. Nah, itu bisa menjadi sebuah bakat apabila kamu memang hobi dan diasah oleh orang yang profesional dalam bidangnya. Nah, sekarang yang Ibu ingin tugaskan kepada kamu, sebenarnya tugas ini untuk kamu di kelas 3, tapi harus dari awal. Sebelum itu Ibu jelaskan dulu apa faktor yang mendukung pengembangan dari bakat ini, bakat dan minat. Yang pertama faktor internal, yang mana Ibu sebutkan tadi ada faktor genetik, gen, yang mana itu diwarisi oleh orang tua kamu. Lalu yang kedua ada faktor kepribadian, yang mana memang potensi kamu itu menginginkan untuk minat tersebut atau bakat tersebut. Jadi kamu percaya diri melakukannya, itu bisa mengembangkan bakat dan minat. Yang kedua faktor eksternal atau faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bisa dari keluarga, yang Ibu sebutkan tadi, keluarga kamu itu pembalap, dalam bidang olahraga atau apapun, itu bisa membuat kamu juga berminat atau memiliki bakat dalam hal tersebut. Lalu lingkungan sekolah, misalnya kamu dikhususkan sekolah di sekolah musik. Nah, itu akan membentuk suatu bakat yang kamu miliki menjadi bakat pemain musik. Lalu lingkungan sosial, misalnya kamu tinggal di daerah, anggaplah orang tinggal di daerah Kodim, yaitu daerah lingkungan tempat tinggal tentara atau ABRI. Nah, bisa jadi nanti kamu juga karena kehidupan orang di sana rata-rata disiplin, kamu juga bisa menjadi seorang ABRI nanti. Nah, sebenarnya Ibu ingin memberikan memberikan kamu tugas tentang bagaimana cara menentukan bakat dan minat. Ibu ingin tahu apa bakat kamu dan apa minat kamu. Jangan kamu cari alasan bilang,
Bu Wan atau bakat ada Bu. Harus tahu dari sekarang. Kenapa? Ini gunanya untuk penentuan jurusan kamu nanti di kelas 3. Nah, untuk bakat dan minat kamu buat di buku catatan apa bakat yang kamu miliki. Bakat yang kamu miliki, apakah dalam, lihat jenis-jenis bakat yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah dalam bidang numerikal, clerical atau yang lain. Lalu tuliskan di buku catatan. Yang pertama, apa bakat yang kamu miliki. Yang kedua, apa minat yang kamu senangi. Contohnya, kamu punya hobi apa? Nah, lalu apalagi minat kamu? Buatkan di buku catatan. Nah, habis materi ini kumpulkan buku catatannya, dan dari catatan tersebut akan Ibu ambil absensi kamu. Dan mohon maaf, absensi harian belum bisa Ibu berikan karena masih ada kendala. Oke, mungkin materi kita cukup sampai sekian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.